Nah, ini yang jarang dilihat oleh banyak ekonom yang menurut saya terlalu pesimis melihat Indonesia. Orang fokusnya bahwa defisit fiskal itu akan naik karena pemerintah akan mensubsidi BBM-nya lebih tinggi, benar kan? Betul. Orang lupa bahwa ketika harga minyak dunia lompat kayak sekarang, harga barang yang kita ekspor pun lompat. Tadi saya cerita, batu bara kita lompat, CPO lompat, nikel lompat, gold lompat. Ini semua barang yang kita ekspor nih. Nah, barang yang kita ekspor ini kena tax ekspor. Jadi revenue tax kita pun naik. Jadi walaupun spending kita naik, tax revenue kita juga naik. Jadi kalau misalkan terjadi kenaikan batu bara, CPO, nikel, dan emas 4 bulan ke depan, malah kita dapat windfall tax nih. Dan pemerintah sekarang lagi berbicara tentang windfall tax nih. Kalau misalkan harga batu bara tiba-tiba naik luar biasa nih, maka tax rate-nya akan dinaikin nih sedikit. Yeah. Tujuannya untuk pemerintah dapat windfall tax. Nah, kalau ada windfall tax seperti yang terjadi tahun 2022, defisit APBN kita tuh malah turun bukan naik. Jadi ketika terjadi perang Rusia-Ukraine, defisit APBN kita itu di tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021. Karena tax revenue dapat dari komoditas. Kita in the better position bahkan dengan Malaysia, dengan Thailand tadi, dengan Korea Selatan, dengan Jepang, kita tuh in the better position. Tapi apakah akan terjadi kenaikan? Pasti. Yeah. Pasti akan terjadi kenaikan harga BBM. Tujuannya apa? Untuk menghemat subsidi. Kondisi Indonesia sekarang terkait kelangkaan BBM itu tidak hanya spesial kasusnya ke Indonesia. Semua negara di dunia sekarang menghadapi hal yang sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara di Asia Timur aja, Indonesia in the better positions. Contoh, Korea Selatan itu produksi minyaknya less than 10% dari konsumsinya. Filipina, sekarang banyak di TikTok, banyak beredar di video-video tuh orang-orang Filipina itu berangkat kerja jalan kaki. Kenapa? Karena produksi minyak di Filipina itu hanya 10% dari konsumsinya. Oke. Terus yang kedua, Thailand. Thailand itu juga less than 10%. Jepang less than 5%. Jadi negara-negara Asia Timur ini yang akan suffer ketika tidak ada suplai minyak dari Timur Tengah. Nah, Indonesia gimana? Kita 60% produksi minyaknya kita produksi sendiri. Lifting migas kita itu sekitar 600.000 barel. Oke. Konsumsi kita itu sekitar 1,4 juta atau 1,8 juta barel. Jadi kita tuh masih produksi minyak. Makanya kenapa storage kita tuh cuma 20 hari. Oke. Karena produksi minyak kita tuh masih 60-an%. Kalau diesel bahkan lebih tinggi karena kita campur antara CPO dengan BBM kan kita jadikan B50. Aset-aset price di Indonesia murah-murah semua sekarang. Indeks kita kan 7.000 Pak Bernard. Yeah. Dan saham-saham blue chip semua pada murah. Kalau mereka kedapatan windfall revenue dari harga komoditas dan bunga di Amerikanya nggak naik, tetap sama. Bagi mereka terdisinsentif. Yeah. Mereka taruh uangnya di Singapura atau di Hong Kong. Jadi mereka harus putar otak sekarang. Jadi kalau walaupun orang sekarang punya uang banyak nih, pusing juga. Pusingnya kenapa? Karena nilai real uang saya pun akan hancur kalau saya bunga depositonya nggak naik. Yeah. Jadi kalau jadi orang kaya juga pusing juga ketika dia dapat windfall revenue dan kemana mereka taruh uangnya. Nah, dari kita lihat indeks global ini, Indonesia salah satu yang termurah. Jadi kemungkinan besar mereka akan taruh uangnya di equity market di Indonesia.